Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita untuk mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Sekarang kita kembali dengan review Satria Garuda Bima X. Di episode sebelumnya ada banyak hal yang terjadi, tapi intinya ketujuh Power Stone sudah ditemukan. Power Stone merah, biru, hijau, dan ungu ada di tangan Bima, hitam ada di tangan Azazel, kuning ada di tangan Torga, sementara Power Stone putih ada di tangan Rika, dan itu satu-satunya Power Stone yang masih belum aktif. Arti kata masih belum dipakai oleh salah satu satria ya. Kita masih belum tahu Power Stone putih nasibnya bakalan gimana. Apakah bakalan dipakai sama Bima, Azazel, Torga, atau jangan-jangan justru bakalan direbut sama musuh. Karena aku curiganya bakalan direbut sama Topeng Besi. Karena dulu Topeng Besi juga pernah pakai Power Stone kan. Sementara tubuhnya Topeng Besi sekarang juga warnanya putih. Jadi cocok banget sama Power Stone putih. Semoga aja enggak sih. Ini bikin aku ngerasa mirip Dimas. Dimas Aksara. Nice. Aku suka adegan ini. Mereka memang sempat bonding kan ya waktu ngalahin monster bareng kemarin. Ini pertemuan pertamanya Torga dan Topeng Besi ya kan? Kucing, ya. Wait. Apa itu tadi? Wait. Apa yang diperlihatkan padaku? No, itu bukan ulah Satria Torga, itu ulah Power Stone Oren. Ada sesuatu di dunia paralel, ada bayangan tentang dunia paralel, pertarungan antara dua wayang ya, mungkin itu gambaran untuk pertarungan antara dua orang. Dan berhubungan dengan Power Stone kuning dan juga Topeng Besi. Apakah itu ingatan masa lalu, flashback, atau hubungan dari masa depan? Entahlah, aku nggak tahu. Pikiranku sekarang itu kayak bayangan masa lalu, karena aku mikir Topeng Besi ini kalau dari lagu soundtracknya ya, itu bercerita tentang seseorang yang ya. Tapi kenapa ini baru terjadi dengan Power Stone kuning? Karena Topeng Besi itu dulu pernah mengadakan kontak dengan Power Stone merah, dengan Power Stone biru. Nggak pernah kejadian apa-apa, nggak pernah muncul bayangan apa-apa. Tapi begitu dia bersentuhan dengan Power Stone kuning, tiba-tiba muncul bayangan itu. Yang artinya mungkin ada sejarah masa lalu antara Topeng Besi dengan Power Stone kuning dan berkaitan dengan dunia paralel. Dimas itu orang menarik ya. Aku bersyukur dia yang menjadi Torga. Oh, nice. Ini datang dari seorang Reza yang dulu dingin banget sebagai Azazel. Nice. Perkembangan karakternya drastis banget ya Reza ya. Akhirnya ditemukan power spot yang ketiga. Power spot ketiga. Nice. Perkenalkan, ini adalah prajuritku yang paling penting. Nama saya Nermean. Oh, oke. Nermean bentuknya singa. Ini terinspirasi dari mitologi Yunani ya. Nemean Lion ya. Master baik-baik saja. Oke, main ke Aksara Corporation. Nice. What? Grengator? Itu sisa rongsokan yang diambil dari laboratorium Profesor Armin. Oh ya, kemarin-kemarin. Oke, sekarang punyanya Aksara. Nice. Yang aku mau perlihatkan bukan itu. Oh, what? Oh, alat transport. Oke. Portal mesin. Aksara hebat ya. Nice. Kalian yang telah membuat ini dari 20 tahun lalu lebih hebat lagi. Iya sih, cuman mereka nggak ada sekarang. Jadi kita butuh Dimas Aksara buat memperbaiki ini semua. Kita bisa pergi ke dunia paralel. Pergi ke dunia paralel kah? Agak serem ya. Apa yang terjadi? Reza, Papa, Mama. No. Dimas, tunggu. No, kalian stay di sini. Bicara sama orang tua. Kita tidak tahu kapan hologram itu akan menghilang. Jangan sampai kalian menyesalinya. Otorga, harimau, musuhnya singa. Namaku Nermean. Desainnya aku suka banget. Topeng besi yang kuat saja kabur melawanku. Dimas, no, jangan ngegampangin, ya. Efeknya bagus, aku suka loh. Kami bangga pada kalian berdua demi menyelamatkan dunia. Kami putuskan melakukan yang kami bisa di sini. Oke, sangat bisa dimengerti ya. mungkin kita tidak akan pernah bertemu lagi. What? Mama, Papa. Mereka ditinggal waktu kecil loh. Oh my god, sedih banget. Oh, kekuatannya api ya. Roaring Thunder! Gimana ini? Oh my god. Torga ngehancurin.
biar power spotnya oh my god, memang dimanfaatin doang dong serangannya Torga buat power spotnya keluar. Jadi itu hanya ilusi. Nemean lain nggak ada di sana tadi. Oh my god. Kau yang membuat ini semua terjadi, Torga. Episode kali ini bener-bener fokus banget sama Torga ya, dan ini pun masih bersambung. Kayaknya 2 part ini dikhususkan untuk perkembangan karakternya Torga, story arc-nya Torga, dan ya udah saatnya dong. Dari awal Torga muncul sampai sekarang, dia butuh story arc kan untuk pengembangan karakter biar kita juga lebih mengenal Torga itu karakternya seperti apa sih, dia itu tipe kesatria yang seperti apa sih. Soalnya kan kita udah kenal Bima itu seperti apa, Azazel itu seperti apa kan, sementara Torga kita masih belum udah kenal sih, mereka udah kasih lihat Torga itu seperti ini, cuman kita masih belum masuk lebih dalam ke karakternya dia, struggle-nya dia itu apa ya kan. Dan di sini struggle-nya dia ingin berusaha membuktikan kalau dirinya itu pantas sebagai seorang satria. Dia ingin membuktikan di depan Bima dan juga Azazel bahwa dirinya itu pantas. Dan ya, kebawanya dia lebih memandang remeh musuhnya akhirnya karena dia merasa dirinya kuat, dia merasa dirinya pantas. Karena dia udah latihan sepanjang lama banget kan, dia latihan menyiapkan diri kan. Dan ternyata, ya emang kuat, cuman dia masih belum, masih belum bisa di medan pertempuran yang asli. Dia masih memandang rendah musuhnya, dia masih arogan, masih gampang dimanfaatkan sama musuhnya. Dan terbukti dengan ketika dia dimanfaatkan di adegan terakhir tadi, semuanya sampai hancur porak-poranda, yang akhirnya justru aku yakin di episode selanjutnya dia bakalan down banget. By the way, jujur sepanjang episode tadi, aku fokus mikirin topeng besi, karena adegan pertempuran antara topeng besi melawan Torga itu bener-bener ketika topeng besi mengadakan kontak dengan Power Stone kuning yang ada di sabuknya Torga, bam, flashback masa lalu, kilasan masa lalu, apakah itu ingatan masa lalu yang entah kenapa topeng besi itu nggak inget lagi? Apakah ingatan itu hilang atau justru dihilangkan sama seseorang? Apakah itu adalah ingatan sebelum topeng besi menjadi topeng besi? Aku punya teori ini waktu aku dengerin lagu openingnya ya. Karena lagu openingnya aku ngerasa ini lagu openingnya kayak bercerita tentang topeng besi. Ini lirik lagunya yang dinyanyikan sama Ungu ya. Jadi di kilatan masa lalu itu letaknya di dunia paralel. Dan kita lihat ada 2 gambar wayang yang saling bertarung kayak gini ya. Entah itu siapa, 2 tokoh siapa. Yang jelas topeng besi itu salah satunya, karena dia ngebayangin itu ya. Ada 2 kemungkinan sih di sini sih. Antara topeng besi itu dulu pernah melawan pemilik Power Stone kuning, dan itu pengalaman yang traumatis banget, sampai akhirnya dia keinget sampai sekarang, meskipun ingatannya udah hilang, dia tetap keinget begitu, karena itu pertempuran yang luar biasa, maha dahsyat mungkin. Itu kemungkinan pertama. Atau kemungkinan kedua, topeng besi adalah pemilik Power Stone kuning sebelumnya. Mungkin nggak sih kalau misalnya topeng besi itu seorang kesatria di masa lalu, dia pemilik asli dari Power Stone kuning yang akhirnya dicuci otak sama seperti Azazel. Soalnya kita udah dikasih contoh gitu kan di season pertama. Azazel dicuci otak. Topeng besi juga ada di kubunya Rasputin. Siapa tahu Rasputin itu hobinya mencuci otak orang ya kan? Iya. Somehow aku mikir itu kemungkinan yang paling besar di sini. Kayaknya bakalan ada plot twist tentang topeng besi. Dari lirik lagu opening itu kayak dia itu adalah sosok yang baik di masa lalu, tapi tiba-tiba dia nggak punya tubuh lagi, sementara tubuhnya jadi topeng besi sekarang. Iya, kayaknya dia adalah seorang kesatria di masa lalu, pemilik asli dari Power Stone kuning. Jangan-jangan kayak gitu lagi. Yang artinya bisa jadi dia lari ke kubu jagoan nanti di akhir cerita, mungkin ya. Atau bisa juga enggak sih, bisa juga dia tetap jadi villain, cuman tragic villain jatuhnya. Atau mungkin dia malah jadi tragic hero, dimana di saat-saat paling terakhir, dia sadar semuanya, tapi waktu udah nggak sempet lagi, semuanya udah hancur, dan dia udah diambang kematian, baru dia sadar. Itu kayaknya bakalan tragis banget sih. Kayaknya feelingku endingnya topeng besi bakalan kayak gitu. Dia bakalan ditulis sebagai seorang tragic hero di sini. Jujur ya, paruh kedua dari Bima X ini aku ngerasa mereka fokus banget sama topeng besi dan juga Torga. Kayak ada hubungan di antara 2 karakter ini gitu kan. Kayak
perkembangan karakternya Torga karena dia memang karakter baru sih. Cuman divingnya memang terlalu ketara ke arah sana antara Torga dan Topeng Besi. Ngomong-ngomong soal Torga, aku suka banget adegan di awal episode tadi. Dimas main sama anak-anak, terus diliatin sama Reza. Rezanya seneng banget ketawa-ketawa ngelihatnya. Kita jadi ngelihat sisi lain dari Reza, dan juga sisi lain dari Dimas. Karena aku baru pertama kali ngelihat Dimas tuh ternyata orangnya kayak gitu. Itu, jujur itu mirip aku banget. Aku juga suka main sama anak-anak, dan kalau orang-orang itu mikir, oh ada orang dewasa main sama anak-anak, berarti tipe yang ngemong, tipe yang ini sama anak-anak. Enggak. Aku sama kayak Dimas. Aku kalau main sama anak-anak, aku justru jadi salah satu anak-anaknya sama kayak mereka. Jadi kayak, aku tadi ngeliat Dimas tuh kayak, oh my god, ini mirip sama aku banget. Oh ya, mereka main ke kantor Aksara dan mereka ngeliat kalau di situ ada Granggator, sisa-sisa dari Granggator, dan juga mesin untuk portal yang sudah diduplikat, kayaknya tadi diduplikat dan diperbaiki sama Dimas Aksara. Pinter banget, kita butuh banget mesin portal itu dan juga Granggator. Aku mikir kayaknya antara Granggator sama mesin portal bakalan berperan sangat penting di episode-episode selanjutnya. Dan tiba-tiba di Granggator aktif hologram sebuah pesan dari orang tuanya Rey dan juga Reza. Dan jujur aku kasihan banget ngelihat mereka sih, karena tadi waktu Rey dan Reza teriak, "Mama, Papa," jujur sedih banget sih ya. Mereka ditinggal kedua orang tuanya waktu masih kecil banget. Dan sekarang mereka bertarung sebagai dua orang kesatria secara nggak langsung berusaha memperbaiki kesalahan kedua orang tuanya yang waktu dulu nggak sengaja ngebuka portal dan datengin seluruh monster dari kerajaan Fudo untuk menyerang bumi. Itu kesalahan mereka, otomatis ya kan. Tapi kedua orang tuanya juga merasa itu sebuah dosa dan harus ditebus ya. Makanya mereka berusaha stay di dunia paralel, melakukan apapun yang mereka bisa di sana untuk menebus dosa mereka. Dan mereka bilang kalau mereka nggak bisa balik lagi, mungkin ada suatu kejadian, ada bahaya besar yang mengincar mereka dan bikin mereka mikir, well, kita nggak bisa balik lagi, udah nggak bisa sekarang. Kasian banget sih jujur liatnya, apalagi ya seperti aku bilang tadi, keluarga ini bener-bener hancur berantakan, dan paling kasihan ya sama Rey dan Reza karena mereka gila, mereka teriak banget, "Mama, Papa," mereka pengen ketemu kedua orang tuanya gitu loh. Jadi apalagi mereka terakhir kali ketemu waktu masih kecil banget kan, terutama Reza, kasihan banget men. Reza ketemu orang tuanya masih kecil dan dia diculik ke dunia paralel sampai sedewasa itu. Entahlah apa ada yang masih bisa dilakukan di sini. Yang jelas sih mesin portal itu memegang peranan penting di sini karena itu bisa buka portal ke dunia paralel kan. Siapa tahu Rey dan Reza pengen ngejemput orang tua mereka ke sana. Tapi ya entahlah, kayaknya di sini juga bahaya. Jadi kayaknya mereka nggak akan meninggalkan dunia pertarungan ini karena di sini ada Rexor, ada Topeng Besi dan segala macam ya. Kayaknya nggak sih. Rexor mengutus anak buah terbaiknya. Terbaik loh, ngeri banget. Namanya adalah Nermean dan dia adalah monster singa. Jelas ini terinspirasi dari makhluk mitologi dari Yunani ya. Namanya Nemean Lion. Dia adalah makhluk yang ditaklukkan sama Hercules. Aku suka banget sama desainnya keren. Dan sekali lihat, kita langsung bisa ngeh kalau oh itu anak buahnya Rexor. Itu yang paling aku suka. Karena desainnya agak-agak, kita masih bisa ngelihat sisi-sisi Rexor dari situ ya kan. Dan ini kekuatannya adalah api dan juga ilusi. Sama-sama susah. Karena api ini kalahnya sama apa? Bima nggak punya Power Stone air soalnya. Jadi agak susah ya. Ilusi juga susah sih. Menurutku ilusi yang paling susah sih. Karena Zakros juga favoritku. Karena aku suka banget sama monster-monster berkekuatan ilusi. Cuman ya mereka bisa mengalahkan Zakros. Jadi aku yakin mereka juga bisa mengalahkan ilusi dari monster ini. Entah apapun caranya nanti. Kare, aku akan pergi ke dunia paralel. What? Wait. Semua portion sudah terkumpul. Iya, emang. Dan kita sekarang sudah mendapatkan teman baru. Yaitu Dimas. Karena udah ada Dimas yang ngebantuin Rey di sini. Jadi dia akhirnya pengen, iya sih, secara strategi bagus sih. Dan out of everyone, yang paling pantas buat datang ke dunia paralel itu Reza. Karena dulu dia pernah tinggal di sana kan, dia paling paham. Aku bisa menghadapinya. Kalau begitu biar aku saja yang... Kare, aku dulu pernah diculik di dunia paralel. Yes. Daripada Kare, aku lebih mengerti keadaan di sana. Yes. Tapi masalahnya Torga aja di sini masih belum. Tapi mungkin episode ini bakalan fokus buat menguatkan Torga ya. Pokoknya sekarang bagaimana cara kita mengatasinya? Pinter. Nggak usah menyesali. Sekarang cari solusi. Apa kau masih ingat saat ku menghentikan Gunung Merapi?
Ternyata ada yang mengendalikan anginnya. Apakah berarti harus mengalahkan Nermean? Aku suka ketika Nermean ini mau menyerang, menyala dulu gitu surainya. Bagaimana dengan ini? Biru. Si menyala warna biru duluan, baru ngeluarin api biru. Aku suka banget detailnya. Keren. Ray, mungkin kau pengen berubah jadi mode lain? Apa yang bisa mengalahkan api? Harusnya Power Stone air, cuman nggak ada Power Stone air di sini ya kan? Angin, kalau melawan angin malah tambah besar. Es. Bagaimana cara menghadapi api birunya? Power Stone es, Power Stone putih. Oh my god, please. Masa mereka nggak kepikiran sih? Yes. Let's go. Menggunakan Power Stone putih. Iya, kekuatanmu yang satu lagi. Dengan kekuatan es dari Power Stone putih. Don't tell me Torga yang bakalan dapet. Master masih belum bisa menggunakan Power Stone putih. Oh, that's why. Well, Power Stone putih berbahaya sih. Rika nyaris mati gara-gara beku badannya ya kan? Kalau kau tidak ingin bertarung, biar aku akan menggunakannya. Azazel putih. Azazel mode hitam dan mode putih bagus loh. Power Stone hitam, Power Stone putih. Black Thunder! Gak mempan dong. Aduh, malah dibuat makin besar lagi. Come on. Power Stone putih, siapa yang bakalan? Torga atau Azazel? Let's Aku harus go. melakukan yang harus aku lakukan. Oh my god, it's happening. It's happening. Macan. Kenapa aku nggak pernah kepikiran? Of course lah, macan putih, salah satu legenda dari Indonesia. Satria Harimau, Torga. I love that. I love that. Keren banget ya cakarnya dua, Tuhan. Oh, belum jadi Atlas. Oh my god, Atlasnya belum. Atlas jadi apa? Oh, masih tetap ya kayak gitu ya. Ya oke. Setidaknya kita punya cakar. Api biru melawan es ya. Sebenarnya es yang paling menang sih. Cuman karena ini kekuatan baru belum pernah dia gunakan kan. Oh my god, that's clean. Si itu baru petarung, itu baru satria, nggak usah puas gitu kan. Ini bener-bener story arc-nya dia berkembang banget di sini loh. Oh my god, dia nggak kerasa arogan, dia bener-bener habis ngeluarin pukulan yang bener-bener kuat, dia tetap ngerasa aku tetap harus menyerang. Pengalaman dari sebelumnya. Kare, boleh kan aku pergi ke dunia paralel? Oh god, udah saatnya sih. Oh my god. Aduh, aku merinding. Reza. Karena adanya Dimas di sini sekarang si Reza bisa tenang ya. Kuserahkan padamu. Yep. Membangun kepercayaan kalau orang-orang yang disayangi sama Reza di sini bisa ditinggalkan kepada Dimas. Oh my god. Berpisah lagi. Aku tuh ini lebih tersweetnya itu karena aku sedih si Reza pisah lagi sama Ray. Mereka udah pisah bertahun-tahun. Aku yakin Reza nggak bakalan apa-apa sih. Azazel kuat. Azazel bisa bertarung sendirian di dunia paralel. Bisa bayangkan seberapa seramnya di dunianya musuh. Aku ngerasa yang bikin series ini itu memang suka sama Azazel. Ya dikasih cerita yang paling keren di antara semuanya. Apakah ini ingatan lamaku yang hilang? Bener dugaanku. Ingatan. Episode terakhir itu bener-bener bikin capek. Nggak tahu aku kerasa capek banget nontonnya. Aku berasa tegang banget di perut itu, tegang banget karena ada banyak hal seru yang terjadi di sini ya. Story arc-nya Torga bener-bener ditulis bagus banget. Diawali dengan Reza ngeliatin Torga main sama anak-anak terus ketawa, terus Rezanya bilang sama Ray, aku seneng satria barunya itu Dimas, dia bisa diandalkan dan segala macam. Dan ternyata ketika Dimas bertarung, dia membuktikan kalau dirinya nggak bisa diandalkan karena dia terlalu fokus untuk membuktikan diri gitu kan kepada Reza dan Ray. Akhirnya justru dia terlalu gegabah bertarung, terlalu arogan, sampai bikin kekacauan yang ya merusak kota ya. Itu parah banget. Kotanya benar-benar rusak banget, itu parah banget kejadian bencananya. Meskipun pada akhirnya dia bisa membuktikan diri kepada Reza kalau ya aku ini satria yang bisa diandalkan. Kau mau meninggalkan orang-orang tercintamu untuk aku jaga,
tenang, aku bisa. Dan itu fokus utama di 2 episode ini, karena Reza ditujukan untuk ke dunia paralel ya. Udah lari ke sana. Jadi Reza butuh seseorang untuk ngebantuin Bima ngejagain orang-orang yang dia cintai di sini, termasuk paman, ada Rena dan juga warga-warga bumi yang lain, dan termasuk kakaknya otomatis, karena di episode 0 si Reza sempat ngeliat kan Ray melawan monster dan dia sempat mati. Ray sempat mati loh di episode 0. Diri ininya bener-bener bolong dan dia selamat lagi karena ada Power Stone merah yang ngebangkitin dirinya lagi. Entahlah, itu mungkin filosofinya Power Stone merah itu burung phoenix ya. Karena burung phoenix itu kan bisa bangkit dari kematian kekuatannya. Mungkin arahnya ke sana setelah Power Stone merah bangkit, terus akhirnya bisa bangkit lagi. Nggak tahu deh. Mungkin cuma aku yang mikir terlalu berlebihan, cuman aku mikirnya ke arah sana. Cuman ya, akhirnya Reza punya seseorang yang bisa diandalkan untuk menjaga semuanya. Karena dia harus, ini yang bikin aku bittersweet sih, karena aku ngerasa Reza nggak bakalan kenapa-napa. Aku yakin Reza pasti bakalan dapat pengalaman seru di dunia paralel, dan aku nggak sabar ngelihat gimana petualangan Reza di dunia paralel. Aku penasaran, pengen lihat dunia paralel itu bentuknya seperti apa, dan ancaman-ancaman apa yang kira-kira bakalan Reza dapet di dunia paralel. Ya kan, kita nggak tahu. Dunia paralel itu nggak semuanya monster, karena waktu di season 1 kalau nggak salah ya, kita sempat ngelihat ada Haruka yang diperankan sama Haruka ya kan. Di situ ada warga dari dunia paralel. Dan ya kita tahu di sana ada banyak orang yang biasa, yang nggak cuma orang Fudo doang di sana. Jadi itu menarik untuk diikuti. Cuman ya aku sedih ngelihat Reza pisah sama Ray, lagi-lagi kakaknya, karena aku suka dynamic duonya mereka. Tapi then again, ini kesempatan buat kita ngelihat dynamic duonya Bima sama Torga. Dan dia Power Stone putih aktif. Oh my god. Di awal video aku udah bilang kan, yang belum aktif itu cuman Power Stone putih. Entah ini mau dikemanain, langsung dijawab. Mereka itu pacingnya cepet banget ya, langsung aktif back semuanya. Power Stone tadi waktu Azazel aku sempat mikir, jangan-jangan Azazel bakalan ada 2 form, yang satu hitam, yang satu putih. Kan itu duality yang bagus kan, hitam sama putih kan. Tapi akhirnya di Torga, dan setelah Torga berubah jadi harimau putih, aku langsung klik, oh ya iya dong, harimau putih kan salah satu legenda mitologi di Indonesia yang disakralkan kan. Dan Torga formnya keren banget. Aku jujur lebih suka formnya yang putih daripada yang kuning. Meskipun harimau memang kuning sih, cuman harimau putih lebih keren banget. Formnya suka banget aku bentuknya. Terus juga ada putih, di sininya ada emas, matanya warna biru kayak gini kan. Sementara kalau Torga kan merah ya, ini warna biru kayak gitu. Gila keren banget, kekuatannya salju, kekuatannya es. Gak banyak superhero Indonesia yang kekuatannya es. Serius, nggak banyak. Kita cuma hitung bisa 1 tangan doang kayaknya bisa. Kayaknya nggak sampai ada 10 superhero Indonesia yang populer, terutama ya, yang paling populer itu nggak banyak yang kekuatannya es. Mayoritas kekuatannya itu petir, api, ya. Yang es itu segelintir. Mungkin karena Indonesia itu bukan Indonesia itu negara tropis. Kita nggak banyak kontak sama salju, es, dan segala macam. Mungkin kurang relatable, makanya nggak banyak superhero Indonesia yang kekuatannya es. Jadi Torga ini one of a kind. Nggak banyak superhero Indonesia yang kekuatannya es. Ini langka banget, ini unik banget. Terus senjatanya juga tadi berubah jadi cakar 2, itu bentuknya keren banget. Cakar kayak gini kan, keren banget. Meskipun atlasnya ketika masuk tetap berubah jadi kanon gitu kan, masih sama, agak boring sih sebenarnya. Karena kalau kita lihat Bima kita tahu kan, Helios itu tiap kali form berubah-ubah bentuknya kan. Bisa berubah jadi panah, bisa berubah jadi kapak, bisa berubah jadi pedang, berubah jadi macam-macam. Beda form, selalu beda senjatanya. Sementara Torga sayangnya tetap sama, tetap berubah jadi cannon sama. Dan aku agak kecewa sih, tapi setidaknya ada cakar tadi, yang cakar panjang itu form S yang bagus menurutku, buat tambahan setidaknya biar nggak kecewa-kecewa banget sih ya. Episode selanjutnya kayaknya kita nggak bakalan lihat Azazel untuk waktu yang cukup lama, mungkin sampai 4 episode kita nggak bakalan lihat Azazel lah ya. Kayaknya sih kita bakalan fokus ke Bima dan Torga. Mungkin akan ada power spot baru, ya kan? Dan mungkin kita bakalan diving into ceritanya topeng besi dengan bayangan-bayangan Power Stone kuning yang dia dapat itu yang di masa lalu. Dan dia bener, dia bilang, apa ini ingatan masa laluku yang hilang? Berarti memang ada ingatan masa lalunya topeng besi yang hilang.
Kayaknya arahnya memang ke sana sih kayaknya. Dia salah satu dari orang yang bertarung itu. Entah apakah dia salah satu dari itu. Kayaknya di episode-episode selanjutnya kita bakalan lihat ke sana. Plus juga ada beberapa power spot yang masih belum ketemu. Baru ada 3 ya kan, masih ada 4 lagi. Jadi masih ada cukup waktu di sini. Oke guys, video kali ini udah cukup panjang. Reviewku sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.